Bang, buka bang. Geser bang. Ayo ke dalam dulu kan. Jalan dulu ya, jalan dulu Pak. Jalan dulu Pak. Yang bisa saya lakukan adalah berangkas. Sebelum melakukan pembunuhan adalah masuk rumah melihat berangkas dengan satu pintu terbuka. Itu sempat dikotak-katik, dikunci, kombinasinya dan berangkas sempat digeser karena terlalu besar. Pas kami melakukan pembunuhan sempat menanyakan kurir berangkas dan mereka pelaku ini kembali lagi ke lantai satu tempat berangkas lagi tadi. Ini dibuktikan adanya bercak darah pada kunci kombinasi dan bagian atas berangkas tersebut. Tidak mengincar barang elektronik ya? Tidak mengincar barang elektronik. Dan pada TKP pertama tidak mengambil barang sama sekali. Ancaman hukuman Pak? Ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun. Yang bersangkutan memang masih bekerja sebagai masih sebagai karyawan aktif sebagai operator produksi di PT CA. Untuk alasannya dia tidak kabur setelah mencuri di rumah awal TKP awal tuh kenapa mencuri kembali lagi? Karena himpitan ekonomi tadi, makanya dia cenderung nekat. Tanggal 16 melakukan, tanggal 28 melakukan lagi, merasa tanggal 28 berhasil dengan bukti perhiasan, tanggal 2 akan menyasar lagi di TKP yang kedua tadi. Cukup ya? Terima kasih Pak. Penegasan Pak. Ya. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sama dengan 4 miliar ini rugi atau kalah sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan untuk memiliki riwayat cancer stadium 3 nasofasring, diri dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melakukan sarana pengobatan di rumah sakit S di daerah Semarang, Jakarta, sehingga karena himpitan ekonomi memaksa pelaku melakukan ini. Bisa sampai membunuh korban Pak, secara singkat seperti apa Pak? Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan melakukan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kepala korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Dan kemudian kami dapat jelaskan juga bahwa pembuktian secara saintifik ini sudah kita buktikan dengan tim gabungan ini, baik dari Polda, Polres maupun pelapor, bahwa pisau yang kita temukan dari pelaku pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah mantan anggota Dewan Kudus pada tanggal 2, yang mana pisau ini masih tertinggal bercak darah yang hasil pemeriksaan puslapor, darah tersebut profil DNA-nya identik dengan DNA milik korban saudara A 9 tahun. Kenapa Hadir? Kenapa yang ada di situ punya handphone atau memang dia nggak mengincar barang elektronik mengenai di TKP kedua dan ketiga? Selfie. Pisau. Mana pisau yang mana bang? Dari kiri kanan tengah bang. Ada senti. Kiri bang, kiri dulu bang. Tapi mereka hanya kira-kira rumah yang mau kerjain itu hanya modal dengan mindset bel tadi. Kalau mindset bel sasaran rumah mewah, kalau nggak ada yang keluar dia langsung main.
Jadi kami pastikan tidak ada kaitan pelaku ini kenal dengan orang tua korban. Ini sudah disampaikan tidak ada kaitannya dengan orang tua korban, keluarga korban ataupun karyawan, tidak ada kaitannya. Jadi mereka melakukan aksinya secara acak. Nah, terus kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi masalah apa? Cancer. Kenapa melakukan bertubi-tubi? Ini juga sudah kami jelaskan. Pada saat anak ini mau dilakukan, si korban anak ini melakukan perlawanan dengan menendang kemaluan si pelaku 2 kali, menendang lutut dan siku. Itu yang mengakibatkan pelaku melakukan penusukan berkali-kali untuk memastikan korban tidak teriak. Terus kemudian yang ketiga, Pak, Keterlibatan istri. pada saat kejadian, jadi statusnya istrinya sedang di CCM Cilegon. Jadi istrinya sedang di CCM, tapi dia itu juga disampaikan adalah pelaku tunggal. Istrinya tidak tahu bahwa suami akan melakukan itu. Bahkan pasca melakukan pun mau di rumah kontrakan itu juga yang bersangkutan masih tidur dengan istrinya. Tadi pada saat jam kejadian, istrinya sedang keluarganya sedang ada di CCM. Tapi ini ada pelaku tunggal, tidak ada bantuan ataupun keterlibatan dari istri si pelaku ini. Sampai berangkat dibawa ke rumah dan dibakar tidak diketahui. Ini berangkas nggak sempat terbawa, Pak. Tadi kami kasih sampaikan bahwa berangkas tidak terbawa, berangkas ditinggal di halaman rumah mantan anggota dewan, disimpan di semak-semak. Kemudian untuk menghilangkan jejak, ini kursi roda dibakar. Karena kondisinya pada tanggal 28 tersebut tidak sedang hujan. Sudah, Pak. Ini sudah terkonfirmasi ya dengan si pemilik rumah bahwa barang-barang ini memang benar punyanya istrinya si mantan anggota dewan. Bang, isinya Ini bukan perhiasan. Jam tangannya ada juga 8 Mas. Ada replika ini. Pelaku ini yang ditemukan pada TKP ketiga, digeledah pada tas pelaku ditemukan 2 pisau. 1 pisau kondisi baru, 1 pisau yang terintik masih ada bekas darah yang DNA-nya sama dengan milik korban A. Jadi ketahuannya di TKP kedua maksudnya? TKP ketiga. Ketiga. Pada saat melakukan ketangkep tasnya digeledah ada 2 pisau, ada kunci pas. Tapi yang digunakan buat masuk 1 pisau. 1 pisau. Clear ya, tuntas ya. Tuntas ya, teka-tekinya. Teka-teki. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.